قال المصنف الشيخ نووي بن عمر الجاوي البنتاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبه رضي الله عنكم. والمقالة العاشرة, maqalah yang ke-10 dari bab thulathi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalathatu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 orang yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari, orang yang berwudu dalam keadaan susah payah, orang yang mau sabar, orang yang mau nanggung beban untuk wudu, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, pembahasan terakhir, bahwa dalam segala ketaatan ini kita butuh kepada kesabaran. Tidak mungkin kita ini akan mendapatkan naungan Allah kalau tidak ada usaha dari kita. Nggak mungkin yang namanya payung itu bisa melindungi kita dari derasnya hujan kalau nggak ada usaha dari kita untuk kita buka. Nggak mungkin mentang-mentang hujan payung itu terbuka dengan sendirinya. Mentang-mentang kita beli payung itu kalau perlu harganya mahal, mentang-mentang punyanya kita keluar rumah tahu-tahu payung itu ngikut sama kita, melindungi kita. Nggak mungkin. Sedikit banyak pasti butuh upaya, butuh usaha dari kita. Sama kita untuk nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah butuh usaha, butuh ikhtiar, butuh upaya. Nggak mungkin kita ini mau berusaha kalau nggak ada kesabaran. Nggak mungkin kita ini mau berupaya kalau nggak ada ketelatenan dari kita. Nah, dalam sabar, dalam taat kita butuh kepada kesabaran. Karena memang kita untuk taat nggak seperti malaikat yang nggak punya hawa nafsu, yang nggak digoda oleh setan. Kita ini manusia biasa yang digoda sama setan dan punya rintangan yang namanya hawa nafsu. Kita punya musuh, ada musuh eksternal, setan, bisikan setan, musuh eksternal. Ada musuh internal, hawa nafsu. Ada aduwik nafsukan lati baina janbik. Sabda Nabi SAW, musuh yang paling musuh bagi kamu adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu sendiri. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa ketika kita mau taat nggak sama seperti malaikat yang nggak ada rintangannya, maka kita untuk ngalahkan nafsu harus sabar, telaten. Kita ngalahkan setan juga harus sabar, harus telaten. Kata ulama, ya, awal tariq sabar wa akhiruhu syukur. Awal jalan ini pasti sabar, tapi akhirnya pasti happy ending. Awalnya pasti susah, tapi akhirnya pasti husnul khotimah. Itu gambarannya. Awal perjalanan kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada surganya Allah, sampai kepada Rasulullah SAW, itu semuanya pasti dijalani dengan yang namanya bekal kesabaran. Kalau kita mau sabar, kalau kita mau telaten, akhiruhu syukur. Pasti akhirnya kita adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang lain, awwaluhu ta'ab wa akhiruhu fatah. Awalnya perjalanan kita menuju Allah adalah dilalui dengan susah payah, tapi akhirnya adalah fatah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Fatah, dibuka, disingkap hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya kita, ilmunya kita, ibadahnya kita, ketaatan kita itu akan menjadi lebih manfaat, akan menjadi lebih barokah, kroso. Nikmatnya taat itu terasa. Beda sama kita. Kita ini kadang-kadang melakukan taat terpaksa. Buktinya apa? Buktinya kapan kita selesai taat, kita nggak ngerasain kenikmatan. Bahkan ketika kita taat, ketika kita masih taat nggak ngerasain kenikmatan. Kenapa? Karena awalnya kita nggak mau taat. Karena awal ketika kita taat nggak mau susah payah, maunya instan semuanya, maunya enak terus.
Ya ibarat kita kalau dapat duit dari orang sama dapat duit dari hasil keringat sendiri, pasti luwih meregani apa yang kita usahakan. Hasil dari keringat kita sendiri pasti itu sudah, walaupun nilainya lebih kecil dibandingkan apa yang diberikan oleh orang lain. Kenapa? Ini hasil saya sendiri, ini gaji pertama saya, sehingga inget dia gaji pertama. Tapi kalau dikasih orang ya diregani, tapi nggak lebih daripada bagaimana dia menghargai uang yang dia dapatkan dari jerih payahnya dia sendiri. Nafsu awal mulanya adalah al-ammarah bisu. Nafsu ini selalu mengajak kita untuk berbuat buruk, harus dijinakkan. Selalu buruk, yang lebih dominan keburukan, kemaksiatan daripada amal soleh. Itu nafsu awal mulanya. Awal mula nafsu seperti itu. Seperti yang pernah saya cerita, nafsu itu awal mula diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Habib Ahmad Masyhur bin Tha Al-Haddad dalam kitabnya Mambu'ul Imdad. Ceritakan nafsu itu awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berkehendak, punya kemauan untuk menampakkan bagaimana nafsu itu betul-betul membangkang awal mulanya. Maka setelah Allah ciptakan nafsu, Allah tampakkan nafsu itu membangkang. Ketika dipanggil sama Allah nggak nurut. Wahai nafsu, diam nafsu itu, nggak jawab. Dipanggil Allah nih, nggak jawab. Kemarilah, jauh. Menjauhlah, malah narani. Maka Allah sumpah dengan zat Allah sendiri, sungguh aku akan azab kamu, aku akan siksa kamu ada di lautan lapar selama sekian tahun. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di lautan lapar sekian tahun. Barulah nafsu itu setelah mentas dari lautan lapar dipanggil sama Allah, wahai nafsu, siap ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Beda sama yang tadi, dipanggil nggak nyaut. Sekarang dipanggil, siap ya Allah, labbaika ya Rabb, la ilaha ghairuk, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku mengaku tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kemarilah, lari. Nafsu itu menghadap kepada Allah. Menjauhlah, nurut. Nafsu itu menjauh dari Allah dalam keadaan lari juga. Artinya apa? Nurut. Setelah dijinakkan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan dalam lautan lapar selama sekian tahun. Jadi nafsu ini awal mulanya selalu al-ammar bisu. Maka perlu dijinakkan sampai nafsu itu naik ke magam berikutnya menjadi nafsu lawamah. Kalau tadi yang dominan keburukan, kalau lawamah 50-50, separuh-separuh. Ya kadang taat, kadang maksiat. Ya kadang maksiat, kadang taat, kadang maju, kadang mundur, kadang maju. Diajak baik masih mau, tapi kadang-kadang juga diajak maksiat mau. Lawamah. Lebih mendingan walaupun belum sempurna. Perlu dijinakkan terus. Sampai nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang betul-betul jinak. Gak mateni blas. Para nabi apa gak punya nafsu? Punya, tapi mereka berhasil mengendalikan nafsunya, menjinakkan nafsunya dengan akalnya mereka, dengan hatinya mereka yang selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah nafsu itu dikatakan nafsu mutmainnah. Sahibun nafsil mutmainnah ya'dumu ta'ajjubuhu minan nas wa i'radihim 'anit ta'at ma'a ma fiha minar rauhi wal unsi wal ladzah. Orang yang kalau sudah punya nafsunya mutmainnah, senang sama taat, yang lebih dominan adalah ketaatannya daripada kemaksiatannya. Orang yang punya nafsu yang sudah jinak itu semakin hebat rasa keheranan mereka terhadap orang, terhadap manusia yang mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan bagaimana rasanya nikmat dalam ibadah. Kita sekarang punya nafsu, misal nafsu yang al-ammarah bisu. Kita usahakan sedemikian lama agar nafsu ini bagaimana caranya meningkat sampai menjadi nafsu yang lawamah. Gampang diajak api, tapi ya kadang-kadang terseret arus untuk diajak maksiat. Tingkatkan lagi sampai nafsu itu menjadi mutmainnah. Kalau sudah nafsu itu mutmainnah, maka tidak kita ibadah kecuali kita merasakan nikmat dalam ibadah. Nah,
Kita ketika mencapai magam nafsu mutmainnah tidak ibadah kecuali merasakan nikmat. Kita ini kadang-kadang heran, kok iso wong iki maksiat? Badan nikmat loh ibadah ini. Kok bisa saya dulu tuh lupa kepada Allah? Lawang saya ini zikir kepada Allah malah mendapat kenyamanan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tenang saya ini. Saya merasa nyaman ketika saya taat kepada Allah. Kok iso aku dhisik maksiat? Tambah dekat kepada Allah, maka mereka merasa semakin keheranan, takjub sama orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kok iso? Kok iso? Makanya orang yang soleh, orang yang punya nafsu yang sudah mutmainnah, jiwa yang tenang, nggak gampang berontak, nggak liar, mereka itu sampai mengatakan laukana ahlul jannah yatana'amuna fiha fi bimithli ma nahnu fihi lakanu fi 'aisyin thayyib. Kalau memang penduduk surga merasakan kenikmatan di dalam surga sebagaimana kami sekarang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wah betul-betul penduduk surga itu dalam kenikmatan ya. Jadi mereka sudah tahu gambaran kenikmatan surga ketika mereka hidup di atas dunia. Kapan itu? Ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan kalau nanti penduduk surga masuk surga ngerasakan nikmat sebagaimana kami sekarang nikmat, memang betul berarti surga itu penuh kenikmatan berarti. Jadi mereka sudah merasakan nikmatnya surga walaupun belum masuk surga. Kenapa? Apa kita ini harus masuk surga dulu untuk dekat kepada Allah? Apa kita ini harus masuk surga dulu baru kenal kepada Allah? Apa kita ini harus masuk surga dulu untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kedekatan bisa kita dapatkan sekarang. Kenikmatan dalam ibadah bisa kita dapatkan sekarang, tapi sekali lagi itu semuanya butuh proses, butuh waktu, butuh usaha dan kesabaran, ketelatenan dari kita semuanya. Sampai mereka juga mengatakan ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi min lahwihim. Orang yang senang qiyamul lail merasakan kenikmatan dalam kesendirian mereka, kemesraan mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ada di malam-malamnya mereka lebih nikmat daripada orang yang lalai dalam kelalaian mereka. Orang yang kalau sudah taat merasakan kenikmatan dalam taatnya lebih daripada kenikmatan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat itu merasakan nikmat. Kalau maksiat itu nggak nikmat, nggak ada orang maksiat. Memang maksiat itu ada kenikmatan, tapi mereka yang sudah dekat kepada Allah, mereka mendapatkan kenikmatan lebih daripada mereka yang maksiat. Walaupun mereka yang dimaksiat merasakan kenikmatan dalam kemaksiatan, bukan sama. Aladzu, lebih ladz, lebih nikmat, lebih lezat kenikmatan yang mereka dapatkan dari buah ketaatan mereka dibandingkan orang yang maksiat dalam kemaksiatannya. Lihat, ini nggak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita sudah berhasil menjinakkan nafsunya kita sampai menjadi nafsu yang mutmainnah. Sama seperti lidah. Lidah ini kalau sariawan misalnya, maka makan apapun nggak ada nikmatnya. Badan ini kalau greges, pusing, sakit, makan apapun nggak akan ada kenikmatannya. Sama. Hati ini kalau sakit selalu kalah oleh nafsu sehingga hati selalu sakit, maka tidak akan pernah dia merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Cuman anehnya kalau kita sariawan, kita berusaha sedemikian rupa gimana caranya sembuh biar makannya enak. Kalau badan kita ini greges, sakit, demam, sehingga makan gak enak, tidur gak nyenyak, wah kita upayakan gimana caranya saya sembuh biar makan enak, biar tidur nyenyak. Hati kita sakit, makan, hati kita sakit, ibadah kita gak enak. Kok gak pernah berusaha kita ini untuk sembuh? Kok nggak pernah kita ini berusaha untuk sembuh? Padahal orang itu nanti menghadap kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wajib kita nyembuhkan hati itu, karena hanya hati yang bersih, hanya hati yang sehat, hanya qalbun salim yang nanti dia ketemu sama Allah dalam keadaan selamat. Bukan hartanya, bukan anaknya, bukan keturunannya yang bisa menyelamatkan seseorang kelak di akhirat, tapi yang memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat adalah qalbun salim. Illa man atallahu lahu biqalbin salim. Illa man atallahu biqalbin salim. Datang kepada Allah dalam
Lisannya kita ini akan hancur dengan tanah, badannya kita yang kita usahakan untuk sembuh akan rata dengan tanah, nggak ada sisanya sama sekali. Kita dikubur umur 70-100 tahun, setelah itu rata dengan tanah, nggak ada sisanya, bahkan tulang pun sudah melebur, menyatu dengan tanah, seolah-olah nggak ada bedanya antara tanah bekas digali kubur sama enggak, satu sudah. Kalau usia jasadnya kita sudah 100 tahun. Kita menghadap kepada Allah bukan bawa fisik, bukan bawa jasad, bukan bawa jasmani, bawa hati. Lah kalau kita menghadap kepada Allah hati yang sakit, harta kita bagaimana memberikan manfaat kepada kita? Anak cucu keturunan kita bagaimana memberikan manfaat kepada kita kalau kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sakit? Tapi kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan hati selamat, hartanya kita ngasih manfaat kepada kita. Karena orang yang hatinya selamat, hartanya manfaat. Orang yang hatinya selamat, insya Allah anaknya juga manfaat. Nanti kita di akhirat bukan bersaksi dengan lisan. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti lisannya kita tidak terkontrol akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelakuannya kita. Begitu juga dengan tangan dan kakinya kita. Al yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku akan kunci rapat-rapat mulutnya mereka, sehingga yang menjadi saksi dari mereka kepada aku Allah adalah tangan dan kakinya mereka atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin hati ini, anggota badan, jasad, fisik ini akan taat kalau hati kita ini nggak baik? Nggak mungkin. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasada jasad kulluh. Hati ini tolak ukur daripada baik dan buruknya jasadnya kita. Kalau hatinya baik, cerminan. Jadi akhlaknya kita pantulan daripada keadaan hatinya kita. Gak ada orang baik tapi hatinya rusak, atau orang hatinya baik akhlaknya rusak. Sinkron. Kalau sudah kaca itu kotor, ya nggak mungkin orang itu bisa ngaca. Kalau sudah kaca itu bersih, maka setiap noda yang ada di wajah akan kelihatan. Sama orang kalau punya hati yang bersih, maka perilakunya akan baik. Kenapa? Semuanya kelihatan, salahnya dia kelihatan, sehingga dia selalu memperbaiki dirinya. Tapi kalau hatinya kotor, salahnya dia dianggap lumrah kadang-kadang. Apa yang haram, dosanya gede, dianggap halal kadang-kadang. Karena apa? Hatinya kotor, ngaca nggak ada manfaatnya. Kenapa? Kotor. Nah, itu nggak ada alasan buat kita untuk nggak sabar dalam ketaatan. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah merupakan harta simpanan nanti ada di surga. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya mal iman ya Rasulullah, beliau menjawab dengan singkat, as-sabr huwal iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Sabar itu adalah iman. Dengan singkat, dengan gamblang, dengan lugas, Rasulullah menjawab bahwa sabar itu adalah iman. Naam. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dalam Ihya-nya beliau mengatakan begini, salah satu tipe sabar itu sabar dalam taat. Seorang hamba itu butuh kepada sabar dalam taatnya mereka, karena memang taat itu nggak gampang. Taat itu nggak gampang. Makanya orang kalau mau taat harus sabar, harus telaten. Loh kenapa? Kok nggak gampang kita ini mau taat? Karena yang namanya menghambakan diri itu juga bukan perkara yang gampang. Kita ini nyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, puasa karena Allah, taat ikhlas lillah, itu bukan perkara yang gampang. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu ini secara tabiat aslinya itu butuh untuk dituhankan, bukan untuk dijadikan nafsu ini sebagai alat untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini, kata Imam Al-Ghazali, tashtahir rububiyah, kepinginnya dipertuhankan nafsu ini. Nah kalau sudah orang dengan nafsunya kepingin dipertuhankan, bagaimana mungkin orang yang kepingin dipertuhankan sekaligus dia mampu untuk menjadi budaknya orang?
Orang kalau sudah kepingin dipertuhankan, dia nggak mau menjadi budak. Dia tidak akan pernah mau, selalu menolak untuk menjadi hamba. Karena itu sebagian arifin, sebagian orang soleh mengatakan, ma min nafsin illa wahiya mutmiratun ma adharahu fir'aun min gaulih ana rabbukumul a'la. Tidak ada dalam jiwanya kita, nafsunya kita, kecuali nafsu dan jiwanya kita ini selalu menyembunyikan apa yang ditampakkan oleh Fir'aun dalam ucapannya, aku Tuhan kalian. Tidak ada. Setiap di antara kita ini ada yang kita sembunyikan. Yang bagi Fir'aun, dia punya kesempatan untuk menampakkan apa yang kita sembunyikan sekarang. Apa itu? Ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun punya kesempatan untuk menampakkan apa yang dia sembunyikan. Kenapa? Kaumnya takut sama Fir'aun. Saya mau tanya, kalau kita sebagai atasan, pasti bawahan kita takut sama kita. Ketika ada kurangnya pelayanan bawahan kita kepada atasan kita, marah nggak kita? Ya itu sudah yang namanya an-nafas tashtahir rububiyah wa tamna minal ubudiyah. Namanya nafsu itu tertarik dengan yang namanya dihormati, diregani, dipertuhankan, dimuliakan. Maka nafsu yang seperti ini bagaimana mungkin dia akan kita jadikan sebagai kendaraan untuk kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kita sama Fir'aun itu hampir sama. Bedanya kalau Fir'aun ngomong, kalau kita sembunyi. Kata Imam Ghazali, kita sama Fir'aun hampir sama. Bedanya kalau Fir'aun ngaku, kalau kita nggak ngaku. Cuman gejala itu sudah ada. Indikasi-indikasi itu sudah mulai nampak. Karena itu menghambakan diri ibadah kepada Allah berat. Kalau kita punya nafsu seperti ini, nggak gampang akhirnya. Ada di antara ibadah yang berat buat kita, kenapa? Malas. Yang bikin berat adalah malas. Seperti apa? Sholat. Ada di antara berbagai macam ibadah yang membuat kita tidak mengerjakannya adalah sifat kikir, yaitu apa? Zakat. Ada yang dua-duanya, ya karena malas, ya karena kikir. Apa itu? Jihad fisabilillah atau haji. Ngetono duit ke jihad kan bondo. Bayangkan berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Butuh biaya jihad itu. Nggak gampang, bukan cuma korban nyawa, taruhan nyawa, tapi juga korban harta jihad. Haji, gambarannya sama seperti haji, jihad. Kita berangkat, belum tentu balik. Dengan jutaan orang sedemikian banyak kumpul satu tempat, ngeluarkan duit juga banyak. Itu gambaran antara jihad dengan haji. Jadi berbagai macam alasan yang bisa membuat kita ini berat untuk ibadah. Ada karena malas seperti sholat, ada karena kikir karena seperti zakat, ada karena dua-duanya, ya kikir ya malas. Apa itu? Haji dan jihad. Maka yang namanya sabar dalam ketaatan itu sabar dalam kepayahan. Buat nafsu seperti kita ini, payah sholat itu, payah zakat itu, payah haji itu, nggak gampang, berat. Soro jihad itu nggak gampang. Maka kalau kita mau sabar dalam ketaatan, ya kita harus sabar dalam kepayahan tersebut. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang memang kita nggak suka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang sabar, mau sabar dalam taat, itu dia harus sabar dalam 3 kondisi. Kita mau taat, mau siap sabar nggak? Siap. Kapan sabar itu? Yang pertama, qabla ta'ah. Kita harus siap sabar. Kapan mau taat, kita harus siap sabar sebelum taat. Sebelum taat itu kita harus sabar. Maksudnya gimana? Noto niat. Kadang-kadang orang sekarang baru rencana berbuat baik, tapi sak kampung wis ngerti. Baru rencana berbuat baik, tapi sak kampung wis viral. Cerita, saya mau ini, saya mau itu. Baru misal orang mau haji, baru daftar, aku terdaftar haji. Duh, apa efeknya? Apa pengaruhnya dengan dia cerita?
Kita ini menyembunyikan amalnya kita itu sudah cukup ada resiko. Lah kalau kita ceritakan akan memperbesar resiko itu namanya. Semakin berat buat kita untuk melawan hawa nafsu. Kenapa? Musuhnya kita banyak. Nggak ada orang lain tahu aja kita ini susah untuk jogo niat, noto niat. Apalagi semua orang lain tahu. Akhirnya dilem, akhirnya dipuji, akhirnya ini waduh tambah sorok. Yang bikin susah siapa? Dia. Kenapa? Sebelum taat dia gagal menata niat. Pernah ada satu orang datang kepada Imam Al-Haddad. Imam Haddad tahu ini orang sudah pernah haji. Pamitan sama Imam Haddad mau haji lagi. Maka dikatakan Imam Haddad, apa niatnya antum ini kalau mau haji? Oh saya niat ya, mengagungkan syiarnya Allah. Saya niat mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya niat ziarah ke makam Rasulullah dan seterusnya. Ajib. Kalau memang betul niatnya kamu baik, kamu bisa mendapatkan lebih daripada apa yang kamu niatkan, tapi kamu di rumah, gak usah budal. Gimana caranya ini? Saya nggak usah berangkat haji, tapi niat saya bukan hanya sampai saya mendapatkan pahala lebih daripada apa yang saya niatkan. Mana uangnya kamu? Saya akan berikan kepada mereka yang butuh. Kamu sudah haji kan? Nah, mana hartanya kamu? Saya berikan kepada mereka yang butuh. Fuqara wal masakin, janda yang terlunta, anak yatim dan seterusnya. Mana? Itu lebih baik daripada kamu berangkat haji yang itu hukumnya adalah sunnah, sementara perhatian kepada mereka adalah wajib buat orang seperti kamu. Apa kata dia? Orang yang berangkat haji ini rasanya berat. Dinasihati orang sekeras Imam Haddad nggak nurut. Apot. Ibarat orang sekarang ngapunten ya, kadung pamitan kula ya. Kadung ngadakno syukuran. Hati-hati kadang-kadang syukuran, tapi niatnya pamer. Durung budal pamer, mari budal mulih pamer. Hati-hati. Jadi kemasan itu kadang-kadang menipu ya. Sama seperti beli keripik di minimarket. Kok gede-gede dibuka gak sampai separuh kadang di sini. Sama kemasannya syukuran. Tapi sebetulnya haji lho aku. Nyeluk aku sing kena. Dan nulis undangan soal lali titeli. Kalau titeli masih bener jenenge salah alamat. Nah, kan? Gak gampang ya. Orang mau taat, sebelum taat harus nata niat. Nah, gimana caranya kapan kita mau taat? Jangan sampai tersusupi, terracuni, terkontaminasi dengan yang namanya riya. Durung taat wis riya. Belum taat sudah sombong, belum taat sudah pamer, belum taat sudah ujub, belum taat sudah cerita, belum taat sudah viral. Membulatkan tekad, bagaimana caranya dia betul-betul nggak ada niatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ukuran amal kita ini benar atau enggaknya tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan banyak atau sedikit nilai yang kita dapat dari taatnya kita tergantung niatnya kita. Lalu kalau niatnya kita ini nggak beres, ibarat ember banyak bocornya, kita pulang ke rumah kosong, ngambil di sumur, embernya bocor, pulang ke rumah sama seperti orang nggak bawa ember. Kenapa? Bocor di mana-mana. Kenapa? Riya, sombong, ujub, pamer, viral, macam-macam. Bocor. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali dua hal. Ibadah, tapi bukan sembarang ibadah, mukhlisin. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, dalam sabar semacam ini Allah berfirman illal ladzina sabaru baru wa amilus shalihat. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Bukan amal baru sabar, tapi sabar dulu ya. Sabar, noton niat, sembunyikan itu semuanya, baru wa amilus sholihat, baru kamu beramal soleh. Ini loh, buat orang seperti kita ini gak gampang. Sabar sebelum taat. Sabar yang kedua, sabar ketika beramal. Sabar manakala kita ibadah. Sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana gambarannya? Gimana caranya ketika kita taat, kita ini
nggak hilang konsentrasi, nggak hilang fokus tujuan kita. Sebagaimana kita sebelum taat niatnya karena Allah, ketika kita taat tetap niatnya karena Allah Ta'ala, nggak berubah, nggak menyimpang, nggak meleset daripada tujuan awalnya dia, nggak meleset daripada tujuan awalnya dia. Dan dia tidak bermalas-malasan dalam melaksanakan adab-adabnya, dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Ketika beramal dia serius kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan apa adanya dia beramal, bukan ala kadarnya, bukan yang penting sholat. Enggak, sholat itu penting loh, sehingga dia serius. Bukan yang penting sholat, enggak, bukan begitu. Tapi betul-betul dia serius. Nah, dalam hal semacam ini, ni'ma ajrul amirin alladzina sabaru, sabaru ila tamamil amal. Sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya pahala orang yang beramal adalah mereka yang bersabar dalam amalnya, dalam memurnikan niatnya dia karena Allah sampai berakhir amalnya dia, sampai mari sholat mulai takbir sampai salam murni karena Allah Ta'ala. Haji mulai dari ihram sampai dia tahallul murni karena Allah Ta'ala. Apapun yang dia lakukan murni karena Allah Ta'ala. Ni'ma ajrul amili alladzina sabaru ila tamamil amal. Sabar yang ketiga adalah ba'dal faragh minal amal, setelah selesai daripada amal. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau sudah selesai daripada amal, dia merasa orang lain harus tahu amalnya dia, biar orang lain tahu siapa dia. Kata Imam Ja'far As-Shadiq dalam kitab Syarah Ainiyah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan begini, Imam Ja'far As-Shadiq, la yatimul ma'ruf illa bi thalath. Tidak sempurna sebuah kebaikan kecuali dengan 3 hal. Tidak sempurna sebuah kebaikan kecuali dengan 3 hal. Yang pertama apa? Tasghiru. Anggap kecil. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dianggap wah amalnya kita ini. Walaupun hakikatnya amalnya kita ini besar, syukuri. Tapi jangan dianggap besar. Syukur sama bangga itu beda. Syukur sama sombong itu beda. Terima kasih ya Allah, cukup Allah yang tahu. Bukan, syuf, ana pernah begini loh. Dengarkan, ana dulu pernah begitu. Nah, ini beda. Oh, saya ini tahadutan bin nikmah, ya hati. Kadang-kadang ini lagi kemasan, bicara kemasan. Setan ini halus kadang-kadang. Anu bib ya, tahadutan bin nikmah bib. Saya alhamdulillah bib pernah ini. Kalimatnya tahadutan bin nikmah. Kalimat tahadutan bin nikmah itu kalimat Qur'aniyah. Maka fahami maknanya, jangan sampai kita memahami kalimat Qur'aniyah pakai hawa nafsu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betul, tahadutan bin nikmah. Tahadutan bin nikmah ini gimana? Bukan tahadutan bin nikmah ini kemudian mumbar cerita tentang amal baiknya dia, yang sekiranya orang yang dengar menjadi apa? Underestimate ya. Underestimate apa? Suudzon. Lain. Ada kapasitas orang tertentu yang kalau bilang tahadutan bin nikmah itu menjadi motivasi buat yang mendengar. Nah, lain itu tahadutan bin nikmah. Aulia, sholihin, banyak mereka menceritakan tentang amalnya mereka tapi tahadutan bin nikmah. Kenapa? Karena yang mendengar mendapatkan motivasi. Ya gampang, nggak semua ulama juga. Nah kalau kelasnya kita jagati belum beres, kemudian tahadutan bin nikmah ya, tahadutan bin nikmah ya, tahadutan cerita tentang amal baiknya dia dengan alasan tahadutan bin nikmah, yakin yang dengar dapat motivasi, yakin dia selamat dari tahadutan bin nikmah ini. Ada racun yang namanya riya, sombong, terselip di situ niatnya kita, yakin. Nah kalau ulama aulia sholihin lain, mereka selamat dari itu semuanya dan mereka niatnya adalah untuk ngasih motivasi, ada tujuan dakwah. Nah kalau kita ini jangan niru apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka sudah di puncak. Mereka nggak gampang untuk ngomong tahadutan bin nikmah daripada amalnya mereka, kecuali mereka merasa aman untuk menceritakan ini dan orang yang dengar mendapatkan motivasi, terinspirasi daripada cerita saya. Lah kalau kita ngomong sama orang yang ya belum tentu yang dengar terinspirasi dari kita, belum tentu kita yang nyampaikan murni niatnya tahadutan bin nikmah. Nah, anggap kecil, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan wah hebat ya saya, masya Allah saya ini loh ya, tasdiru. Yang kedua, satru, tutup.
jangan cerita. Ya itulah akibatnya kalau kita ngedek no amal, hasrat untuk cerita itu semakin besar. Nggak gampang, saya ini setiap hari puasa, wah kepingin cerita rasanya. Tapi kalau dianggap, kalau bukan karena taufik hidayah dari Allah, mana mungkin saya sanggup. Saya memang setiap hari puasa, cuma nata ini kok sampai sekarang ini kok nggak pernah puasa ya. Mulut ini kok pernah puasa ya. Telinga misalnya, oh saya sedekah misalkan setiap bulan itu sekian, nggak gampang sedekah segitu banyak. Iya sedekah, tapi jangan-jangan maksiat yang lain nilai kemaksiatannya lebih fatal daripada nilai ketaatannya dia. Makanya kata ulama, tutuplah perbuatan baikmu sebagaimana kamu menutup aib-aibmu. Kalau ada orang cerita kebaikan dia itu menjadi aib buat dia sebetulnya, menjadi bumerang buat dia, menjadi senjata makan tuan buat dirinya. Kalau dia cerita nggak tutup sebagaimana kita menutup aibnya kita. Mana pernah kita cerita aibnya kita sama orang? Tutup. Kalau kita cerita sama orang kebaikan kita menjadi aib buat kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah bertamu ke rumah orang baru pulang dari haji. Bertamu. Kemudian tuan rumah ini minta sama istrinya atau anaknya untuk ngambilkan air zam-zam diwadahi begitu. Jangan pakai gelas atau ceret yang kita beli dari haji tahun sekian ya, yang baru. Maksudnya apa ngomong ini? Nunjukkan kalau dia haji bukan hanya sekali, tapi sudah 2 kali. Jangan pakai ceret yang lama, yang kita pernah haji tahun itu loh. Jangan yang baru ya, yang baru. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Kesian, 1 kalimat merusak 2 haji. Kesian orang seperti ini. 1 kalimat merusak 2 haji. Haji yang lama rusak, haji yang baru rusak. Gara-gara apa? Dia ngomong seperti itu. Bawakan ceret, wadah air yang baru dari haji yang kemarin, bukan dari haji yang lama. Rusak 2 hajinya. Rusak 2 hajinya, waliyadzubillah min dzalik. Nah itu dikatakan apa? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahnya kamu dengan mundat-mundat, nyebut-nyebut, dibahas terus ngalor hari ini. Apalagi nyakiti perasaan orang lain. Kamu sudah saya tolong, elingo kon. Kira-kira orang yang ditolong jadi seneng apa jadi nggak seneng? Jadi nggak seneng. Nyakiti itu namanya. Mungkin dia berharap Romono gak usah ditolong. Dimana diumbar kalau saya pernah ditolong sama dia di depan orang semuanya. Ini kalau ada saya nggak bukan siapa-siapa. Ini kalau bukan saya, semua orang tahu akhirnya. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Satru tasghiru wa satru, kemudian ta'jilu, disegerakan. Tidak sempurna kebaikan itu ma'ruf kecuali dengan disegerakan. Dianggap kecil tapi bukan berarti dianggap remeh. Alah, cuman begitu. Jangan, kita syukur kepada Allah sudah pernah beramal. Tapi kalau bukan karena taufik dari Allah, mana mungkin saya mampu. Itu tasghir namanya. Kemudian tutup, kemudian disegerakan. Masa pintu surga terbuka lebar, masuk enggak ya? Aju mundur awang-awangan. Sama kalau kita mau berbuat baik, itu sama seperti kalau kita mau masuk surga. Budal sini, berangkat sudah. Mau sedekah, jangan mikir. Jangan mikir. Utang enggak pernah mikir kita. Imannya dia, yang menang hawa nafsunya. Nah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kalau kita tutup, ya kalau kita anggap kecil suatu kebaikan, justru akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Kalau amal baik, perbuatan ma'ruf itu kita tutup, maka kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan perbuatan baik yang kamu segini dalam keadaan jauh, maka orang ini nanti di akhirat dia mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan basyiril masya'ina fid dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira wahai umatku kepada mereka yang banyak berjalan menuju masjid di tengah kegelapan malam. Apa kabar gembira bagi mereka? Bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna buat mereka nanti ada di hari kiamat. Kita ini masuk di alam akhirat nanti tenggelam dalam kegelapan. Tenggelam dalam kegelapan. Kalau kita hidup di atas dunia sekarang, ada orang yang fobia sama kegelapan, ada yang tidak. Tapi nanti orang di akhirat semua orang fobia sama kegelapan. Wedi ape sama kegelapan.
Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dengan nur kecuali ketaatan-ketaatannya kita. Nah, salah satunya adalah kita berjalan kaki dari rumah menuju masjid di tengah kegelapan malam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu Allah berfirman gimana? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Cahaya orang yang banyak berjalan menuju masjid di tengah kegelapan malam untuk sholat berjamaah, untuk hadir majelis khair, nanti ada di akhirat, cahaya itu akan datang di arah depan mereka. Cahaya itu akan menuntun mereka menuju cita-citanya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka mengatakan atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan nur yang sudah Engkau berikan kepada kami. Orang-orang para munafik, orang-orang kafir yang ada di alam neraka, mereka minta kepada orang-orang mukminin yang dengan jiwa, yang dengan cahayanya mereka masuk dalam surga. Mereka mengatakan apa? Unduruna naktabis min nurikum. Pandanglah kami agar kami bisa ambil sedikit daripada nurnya kalian. Tapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun cipratan nurnya orang-orang yang beriman. Penduduk neraka tidak mendapatkan sedikit pun daripada cipratan nurnya orang-orang yang beriman. Karena itu kadang-kadang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum, maaf, matanya buta. Beliau tuh minta dispensasi keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kota Madinah ini banyak binatang buas. Sementara rumah saya ke masjid itu jauh. Saya takut begini, saya takut begitu ya Rasul. Boleh ya, saya nggak berjamaah di masjid ya, saya sholat di rumah. Hal tasma' hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kamu dengar nggak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengar ya Rasul. Fa hayya halla. Kalau kamu dengar ya penuhi dong. Nggak dikasih keringanan sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau dengar ya berarti tandanya dekat. Berarti nggak dikasih keringanan, buta, maaf. Kapan hari kan sempat ada yang viral gitu, orang buta dari rumah ke masjid belan-belani berjamaah sambil bikin tali. Jadi diikatkan tali dari pintu rumahnya ke pintu masjid. Intinya apa? Yang kalau dia nggak ketemu orang yang bisa nuntun dia bisa sampai ke masjid, pulang juga kembali ke rumah dalam keadaan selamat, kan ada talinya. Lah kita ini mata itu sudah cukup bagi kita. Kenapa kita nggak pakai untuk sholat berjamaah di masjid? Terkecuali kalau kita lebih mengutamakan sholat bersama istri. Saya Ustadz kalau pergi ke masjid, istri sholat sendirian di rumah. Nah, lebih afdol sholat bersama istri di rumah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ini malas, peteng, atau apapun dah yang bukan termasuk udzur syar'i, kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya apa perlunya? Kalau karena kita sholat berjamaah sama istri, mafisy, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, istri alhamdulillah ada khodamah misalnya, bisa berjamaah. Ada anak kita yang sudah baligh, bisa jadi imam. Kalau laki misalnya, atau perempuan, ya istri kita yang jadi imam, selesai. Ada teman berjamaahnya, ya kita berangkat ke masjid, kenapa enggak? Yang buta aja nggak dikasih rukhsah, nggak dikasih keringanan sama Rasulullah SAW. Pernah juga ada seorang buta tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, saya ini nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang nuntun saya ke masjid, kasih keringanan saya ya, saya nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Oh iya nggak apa-apa kata Rasulullah. Awal mulanya Rasulullah ngasih keringanan, iya nggak apa-apa, nggak usah sholat di masjid. Agak jauh, kata Rasulullah. Kamu dengar nggak hayya 'alas shalah, falah? Dengar azan nggak? Dengar ya Rasulullah. Ya nggak bisa, berangkat ke masjid, buta nih. Kira-kira Rasulullah kalau hidup di zaman kita terus melihat kita sekarang seperti ini gimana ya? Nggak heran kan Rasulullah sampai pernah bilang, aku tuh rasanya kepingin, kata Rasulullah, yang menjadi imam bukan aku minta seseorang di antara umatku, sahabatku, untuk menjadi imam. Terus Rasulullah kemana? Nyari kayu bakar. Siapa yang nggak sholat berjamaah di masjid, taobong omani. Sampai segitunya tuh Rasulullah. Makanya sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah di masjid hukumnya fardul ain. Ada sebagian pendapat di antara ulama. Kenapa? Ada ancaman, ada wa'id, ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambah sedikit. Wa mut'imul ja'i, biar khatam. Wa mut'imul ja'i, termasuk cara agar kita mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat adalah dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Al mu'min yaumal qiyamah, dhillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuh. Naungan orang yang beriman nanti di hari kiamat adalah sedekahnya mereka. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, amal ibadah satu sama lain saling membangga-banggakan diri. Sholat,
puasa, zakat, ini semua saling membangga-banggakan diri. Tapi tidak ada yang paling membanggakan bagi orang yang pernah melakukannya kecuali sedekah. Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya sama Allah, pernah tanya kepada Allah, ya Allah, amal ibadah apa yang paling engkau suka? Lah menurut kamu wahai Musa, amal ibadah apa yang paling aku suka kira-kira? Salat ya Allah, salat untuk kamu wahai Musa. Tanya lagi, puasa ya Allah, puasa untuk kamu wahai Musa. Ini ya Allah, enggak, itu untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Terus apa ya Allah, amal yang paling engkau membuat engkau bahagia ya Allah? Maka dikatakan sedekah. Kenapa? Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, aku ini akan menolong orang, ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Aku ini akan menolong orang selagi orang itu masih menolong orang lain. Itu yang membuat aku bangga dengan amalnya kamu wahai Musa. Kapan kamu sedekah lebih daripada bangganya aku ketika kamu sholat, ketika kamu puasa, ketika kamu beramal ibadah yang lain. Seorang ulama namanya Ibnu Sammak. Ibnu Sammak mengatakan, aku ini heran kalau ada orang mau membeli budak dengan hartanya, tapi dia nggak mau beli orang-orang merdeka dengan perbuatan baiknya. Kalau ada budak harga 100 juta, mungkin kita semua punya budak ini. Ada budak harga 100 juta, mungkin kita semua punya budak. Maka kata seorang ulama Ibnu Sammak, aku heran kalau ada orang mau membeli budak dengan hartanya. Sementara ada orang merdeka, fuqara wal masakin maksudnya, bisa dia beli dengan hartanya untuk kebaikan dia, nggak dia beli. Badar nggak butuh uang 100 juta untuk membeli orang yang merdeka, dalam artian sedekah kepada fuqara wal masakin. Heran, kenapa enggak orang itu membeli orang yang merdeka, fuqara wal masakin dengan perbuatan baiknya? Kapan dia membeli orang? Kalau ada orang membeli budak, budak juga mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita membeli orang yang merdeka, kita yang lebih mendapatkan keuntungan daripada yang lain. Nah, kenapa kita tidak berupaya sedemikian jauh untuk mendapatkan naungan Allah nanti ada di akhirat? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sholat itu menyampaikan kamu separuh jalan, sementara puasa itu menyampaikan kamu ke pintu raja, ke pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah yang membuat kamu masuk. Ahli sholat, ahli puasa, tapi bukan ahli sedekah, ya cuma sampai pintu, nggak bisa masuk. Apalagi ahli sholat enggak, ahli sedekah enggak, ahli sedekah, ahli zakat juga, ahli puasa juga, ahli sholat enggak, ahli puasa enggak, ahli sedekah enggak. Ya kita nggak kemana-mana sebetulnya, nggak jalan, nggak maju sama sekali, nggak maju sama sekali. Yahya bin Mu'adz mengatakan, aku tidak pernah tahu satu biji gandum lebih afdol daripada dunia beserta isinya, kecuali biji gandum itu disajikan kepada orang lain. Ini lebih afdol daripada dunia beserta isinya. Kadang-kadang kita ini sedekah salah alamat. Nih dalil buat kita, Ustaz, gimana kalau saya ngasih orang kita nggak tahu ini beneran orang miskin atau enggak? Ini kalau saya kasih kepada dia, jangan-jangan dipakai minum, jangan-jangan dibuka maksiat dan seterusnya. Pernah diceritakan ada orang salah ngasih zakat, salah ngasih sedekah di zaman Rasulullah SAW. Ternyata dia ngasih kepada pencuri, dirasani sama orang. Kamu nih gimana ngasih sedekah tapi kepada pencuri? Dia nggak tahu. Dia mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang mana telah mengarahkan aku untuk memberikan sedekah kepada pencuri tanpa aku ketahui. Untung aku nggak ngerti. Coba aku ngerti ngasih sedekah kepada pencuri, salah alamat, nggak bener. Tapi kalau saya nggak tahu nggak ada masalah. Keesokan harinya aku mau sedekah kepada siapa? Kepada pezina. Pezina dikasih, dirasanya lagi sama orang. Kamu ini gimana? Salah alamat kamu. Ini ngasih sedekah kepada pezina. Alhamdulillah aku ngerti. Coba aku ngerti lain. Aku nggak ngerti. Hari ketiga ngasih sedekah kepada orang kaya. Dirasanya lagi sama orang kamu. Kamu ngasih sedekah kepada orang kaya. Alhamdulillah saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti lain cerita. Apa kata Rasulullah? Barangkali sedekahnya kepada pezina membuat dia berhenti saat itu menjadi zina. Barangkali sedekahnya dia kepada pezina membuat dia berhenti daripada zinanya. Kenapa orang zina? Karena butuh duit. Karena ada duit dia nggak zina. Mungkin orang itu nyuri karena butuh duit. Kata Rasulullah ini. Kata Rasulullah. Bukan disengaja. Kalau nggak ngerti, karena itu husnudzon, kasih, selesai. Jangan suudzon nggak ngekei. Sudah suudzon nggak ngasih. Ngasih suudzon itu nggak boleh. Apalagi suka wis paling kayak ngombe. Padahal nggak tahu kita. Mungkin buat susunya anak. Walaupun perawakannya mungkin medeni, tapi mungkin buat susunya anak. Kita nggak tahu apa tujuan dia. Kasih. Yang penting kita nggak tahu, dan kita nggak perlu cari tahu juga sedemikian detail untuk ngasih sedekah. Kasih
Kalaupun enggak, kata Rasulullah gimana? Mungkin dari situ dia berhenti dari kemaksiatannya. Lah kalau ngasih orang yang kaya, biar dia jadi pelajaran. Cekno isin sampai awake dhewe. Masuk dia nggak bisa ngambil pelajaran. Loh, saya kok dikasih sedekah? Teguran berarti dari Allah. Ya sedekah awon. Itu gambarannya. Nah, karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan, diberikan kesabaran dan ketelatenan dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih